Wow, pergerakan dari kedua tim dari early game sebenarnya akan terlihat lebih agresif di tangan RRQ karena dia juga ada Selena dan burungnya tapi sakit banget kena Ocean Oddity, ditambah lagi kena Soul Bloom dari Facehugger. Memang Matilda ini bakal memberikan tempo yang berbeda kalau memang dia bakal ngeras seperti sekarang. Gadivanya hampir aja mencuri Purple Buff tapi Aether dia lebih memilih untuk menggunakan Retribution-nya daripada Purple Buff-nya terambil oleh Kadita. Tapi Aura Fire berhasil menculik karya satu buah Orange Buff milik Aether. Bahkan first blood-nya direnggut begitu saja. Aura Fire kali ini benar-benar on fire. Bahkan Godiva memberikan sedikit hello ke sana ke arah Aether kok. Oke, tapi Gadivanya mencoba untuk dikejar dari Taka. Dia menghajar ke arah Godiva, kena Abyssal Trap. Tapi Gadivanya still survive. Bahkan tes dari seorang Godiva untuk nge-taunting teman-teman dari RQ. Tapi aduh, ikan paus sepertinya bakal lewat nih dari Warlord. Mungkin ada sedikit koneksi issue tentunya ya dari anak-anak RRQ. Kita akan... Oke, ini dia dimana tadi pergerakan dari Aura Fire, advantage-nya berhasil diraih dan bahkan disadvantage untuk RRQ, Kolius. Yoi, jadinya sedikit mengalami kerugian dan memang Aura Fire memang tidak memimpin, goldnya tidak maksudnya terlalu jauh. Tapi ini mudah menjadi tempo sendiri untuk dari Aura Fire. Terlihat dari Godiva yang udah mulai bermain di area mid lane, mencoba untuk melakukan invasi dan di area bottom lane pun masih terjadi 1v1 situation antara Kabuki versus Taka. Tapi di area top lane sana dua hero Haik udah mulai coba untuk memberikan membantu Kating with minion terhadap Keira. Yami nggak mau mengambil resiko, dia bermain aman gitu saja membersihkan wave minion di dalam Tara. Tapi Aura Fire sudah mulai cari informasi dan bahkan melakukan poking terhadap Turtle. Circling Eagle juga dikeluarkan dan Violence pun harus tumbang. Turtle diamankan oleh Lord Hai. Ini bakal menggila karena dia langsung mencoba untuk rusuh ke arah Purple Buff. Langsung dengan Phantom Execution menuju ke arah Hai. Tapi Hai masih bisa mundur ke arah sedikit ke arah belakang sana. Dan juga Soul Bloom-nya menghambat Yami supaya dia tidak bisa menekan teman-teman Aura Fire. Oke, terakhir kan ada Fanny harus mundur ke belakang. Jeb sudah mulai masuk tapi arrow-nya Violence connect ke arah sana langsung Yami. Diolah begitu saja. Keira masih bisa sustain damage yang masuk tapi pulling up. Dikeluarkan begitu saja seorang Yami meng-clear satu hero dari Aura Fire. Tapi masih ada Fatal Airstrike mencoba untuk membalikan keadaan dan Facehugger pun harus tumbang walaupun dia akan membawa Yami ke alam baka. Yes. Trading kill terlihat di area sisi river kali tapi Haik nggak mau terlalu overcommit kali ini. Lebih milih untuk mengarah ke area satu buah Little Wonder Raja dan balik lagi ke area jungle patternnya Kolius. Karena memang gini, sebenarnya Hai itu nggak boleh terlalu lama ada di jungle. Sebagai Karina jungler, tipikal playstyle yang dimiliki Hai adalah dia bakal mencari point kill. Dia di jungle biasanya cuma ngambil buff, kalau kebetulan memang lagi nggak ada setup, dia baru ngambil sedikit kecil-kecil jungle minion yang warna hijau, baru dia langsung setup untuk mencari point kill. Tapi di arah bottom lane. Kali ini Kabuki dalam bahaya dan bahkan kita bisa juga Warlord. Wings ke arah belakang, Godiva memposisikan dirinya dekat saat back area depan sana. Masih coba untuk mulai menyelamatkan dirinya. Ocean of Destiny koneksi siapapun dan Barsha menjadi korban selanjutnya. Godiva ingin direnggut nyawanya oleh seorang Aether. Langsung saja juga dikeluarkan. Satu Kolius. Aether tapi masih bisa selamat walaupun Facehugger belum bisa berhasil. Tapi Soul Bloom yang mencoba untuk mengejar ke arah depan. Tapi selesai casting time-nya Aether yang tadinya panik nggak jadi recall lagi. Yes, recall lagi tentunya. Nggak mau terlalu overcommit juga walaupun kali ini Haik lagi dan lagi mengambil karya purple buff-nya Aether Kolius. Yap, ini terjadi di area bottom lane dimana Kabuki yang pertama kali di take down. Warlord tuh udah sekarat banget tapi Godiva yang peka. Dia langsung menggunakan Ocean Oddity dan juga rough wave-nya tuh tepat sasaran sehingga Warlord harus bisa ditumbangkan. Oke, dan itu juga perlawanan yang berarti dikeluarkan oleh seorang Aether ya. Circling Eagle-nya nggak berarti ke area Aether, mengingat dia sendirian dan nggak ada dealing damage juga. Nggak ada follow up ya, yes. Jadi nggak ada follow up damage-nya sehingga Facehugger mau nggak mau tidak mendapatkan hasil. Tapi Hai, dia berhasil mendapatkan ke arah Turtle-nya dan juga kali ini mulai menabrak aja dengan Circling Eagle-nya. Yami nggak bisa ngapa-ngapain, ditekan sama 4 hero langsung. Sang petinju harus pensiun. Yes, kali ini pun Aura Fire kembali mendapatkan advantage di mana Turtle-nya berhasil secure kembali oleh anak-anak Aura Fire. Kali ini pun kita bisa lihat di area bottom lane. Chow-nya mulai cuma untuk bersembunyi tapi kali ini Tonros dikeluarkan begitu saja adalah Aether. Godiva dikeluarkan begitu saja. Namun tak bisa selamat karena terlalu maju sendirian di area buff milik Aether. Sepertinya dari RRQ mulai menyadari bahwa Godiva itu memang memiliki hobi bersembunyi di rumput. That's why tadi Selinanya dia juga udah mulai sadar. Coba kita cek dulu, kita lempar arrow-nya. Tapi ternyata di area bottom lane sana Taka berhasil ditumbangkan bersama dengan Chow. Hai mencoba untuk
datang. Eider yang bersembunyi di rumput pun langsung keluar menggunakan Thorn Rose-nya dan mencari posisinya kembali. Oke, Haik mengingat tidak ada yang follow up, nggak ada orang di belakangnya, membuat Haik pun harus melakukan rotasi ke area lain. Begitupun juga dengan Warlord yang masih bersembunyi. Sejauh ini masih belum ada objektif turret dari kedua belah tim yang berhasil diambil, Polius. Dan di arah mid lane sana Roveve sakit banget. Bahkan Vesager berhasil untuk mendapatkan poin kill ya. Hai, dia masih belum puas, mencoba untuk mengejar ke arah Eider. Yang mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi Breath of the Ocean langsung dihajar begitu saja. Taka gak bisa kemana-mana, Sirkin Eagle juga masih dilanjutkan Violence. Langsung mundur ke arah belakang dengan satu bar darah terakhir. Dan ini menjadi kesempatan untuk Aura Fire positioning diri mereka kembali. Oke, Yami kali ini nggak bisa menahan gemburan diberikan, bahkan dive in. Kabuki, the Wave Dragon yang menembangkan seorang Yami. Wave minion penunjang berada Aura Fire. Udah mulai memasuki pekarangan dari outer turret tier pertama mid lane RRQ. Warlord berhasil memporak-porandakan lane up dari Aura Fire. Meanwhile, in the top lane, ini Yuzongnya benar-benar nakal. Dia langsung berhasil untuk mendapatkan outer top turretnya. Ini bakal memberikan keuntungan bagi Aura Fire untuk melakukan rotasi. Sedangkan Hai, ditusuk langsung ke arah Lancelot yang langsung sawan. Dia pun langsung mundur ke arah belakang. Selena maksud Kolius, silence-nya. Silence-nya masih bisa mundur ke arah belakang. Haiknya benar-benar ingin memberikan jalan terhadap wave mininya. Dia ingin memberikan distraction agar RRQ tidak bisa memberikan penjagaan, bahkan Keira. Black Dragon Form-nya dibuka begitu saja. Yami mundur ke arah belakang. Tondros dibuka. Warlord-nya bahkan tak bisa ditahan. Kali ini pun satu hero dari kedua belah tim berhasil direnggut nyawanya, Kolius. Oh my god, ini benar-benar permainan high tempo dari Aura Fire. Di menit ke-6 sudah terjadi 18 poin kill. Dimana benar-benar baku hantam habis-habisan, siapa yang lewat di depan mata disikat sama teman-teman dari Aura Fire. Dan kali ini dari high-nya dia berkesempatan untuk mendapatkan turtle yang ketiga tanpa ada gangguan. Kembali lagi dan lagi Aura Fire. 3-4 objektif turret pun berhasil direnggut. Begitupun juga dengan 3 turtle. Berbanding terbalik dengan RRQ yang tak bisa menembus pertahanan dari Aura Fire. Bahkan mereka pun masih belum bisa menyentuh objektif turret milik Aura Fire, Kolius. Karena terlihat memang Aura Fire di sini bermain dengan amat rapi. Ketika mereka mau team fight, terlihat minion manajemennya itu rapi banget. Baru mereka mau coba untuk setup. Biarin RRQ-nya ini nggak bisa maju bersamaan dengan minionnya. Dan Godiva lagi dan lagi always berada di rumput. Jarang banget kita melihat Godiva tuh muncul di map di mana RRQ mendapatkan info di mana Godiva berada. Yes, Godiva benar-benar bisa memanfaatkan ambush-nya dengan sangat baik, memberikan serangan kejutan. Kali ini masih belum ada observasi yang diterapkan oleh RRQ. Konsil diaktifkan begitu saja. Godiva yang memajukan dirinya ke depan. Ocean of DT udah mulai masuk ke arah Yami. Keira memposisikan dirinya. Warlord langsung buka satu buah Faded Ace Drake. Namun Aura Fire lari terbirit-birit dari lingkaran maut yang dibuat oleh Warlord. Oke, tapi lelenya ternyata connect. Bakal dicakar-cakar dengan Geralt-nya. Keira, dia harus sedikit mundur ke arah belakang walaupun Dragon Tail harus dipop up. Berharap siapa yang kena bakal memberikan regeneration darah. Tapi Godiva mulai tas-tas memancing emosi dari Yami. Yaminya langsung sedikit mundur ke belakang dan akhirnya Aura Fire berhasil mendapatkan inner top turret. Godiva yang lagi recall hampir aja dia kena lele tapi masih bisa pulang. Yes, masih bisa pulang. Richard mundur kembali ke arah belakang. Kali ini pun Brody udah mulai memanage wave minion dengan sangat baik. Taka pun harus mundur ke arah belakang terlebih dahulu. Coba untuk mencari tempo permainannya. Dan bahkan kali ini pun kita bisa lihat juga Brody udah mengantongi Hunter Strike dari Pakitonya sendiri. Udah jadi Dreaded Armor Warlord, Kolius. Yap, langsung di Feather Strike begitu aja. Tapi Hai terlalu tebal. Tidak peduli, 2 tetes hanya bisa menghasilkan 1 bar darah Hai. Ini yang membuat Hai sangat amat menggila, pede banget untuk melakukan inisiasi ketika team fight. Apalagi memang itemnya udah ada Thunder Bell, Clock of Destiny yang bisa menambahkan darah juga. Dan sepertinya dia bergerak antara ke Athena Shield atau Oracle. Yes, bahkan Hai pun masih belum terpick off. Kali ini dia masih bisa memposisikan dirinya dengan sangat baik dan mempartisipasikan diri di setiap team fight dengan sangat baik. Kali ini pun Lightning Transition sudah mulai dikantongi oleh seorang Warlord. Ini dia Samsung Galaxy A52 S5G. Lord came, bahkan Aura Fire nggak mau membuang peluang. Mereka langsung melakukan poking terhadap Lord yang pertama. Yoi, bodo amat, kita menang level, kita menang gold. Langsung aja colek-colek Bapak Lord yang terhormat. Biar langsung dapat untuk membantu coach. Tapi Godiva sendirian di depan sana berani banget. Dia mencoba untuk mengkabur dengan rock wave-nya. Tapi seperti ada kejaran Fatal Execution juga dikeluarkan. Godiva masih bisa recall untuk buying time. Karena ternyata RRQ-nya kecele. Yes, benar banget. Kali ini distraction yang sangat bagus diberikan oleh seorang Godiva di area bawah. Membuat Aura Fire berhasil merenggut Lord-nya tanpa dagangan berarti. Bahkan kita bisa lihat juga kali ini pun Aura Fire sudah mulai memanage wave minion dengan sangat baik. Fatal Execution juga dikeluarkan. Fatal Air Strike di combo begitu saja. Keira harus menjadi naga yang gosong karena dikeroyok rame
banget. Yes, meriah banget dari area bawah sana membuat RRQ berhasil merenggut 1 nyawa dari Gyro, Aura Fire. Kali pun Lordnya gak ada yang jaga. Anak-anak dari RRQ pun masih bisa meng-clear terhadap Lord yang belum ter-enhance di area mid lane. Yap, karena dari area bottom lane pun sebenarnya dia connect ke arah Facehugger, tapi Facehugger sepertinya masih terlalu tebal membuat RRQ tidak mau terlalu meng-engage ke arah sana. Apalagi dia memiliki Guiding Wind yang bisa membantu dia untuk mundur sedikit ke arah belakang. Dan Hyde masih bisa menguasai jungle dari tim RRQ. Yes, Aura Fire kali ini berhasil melakukan ekspansi terhadap jalur dari RRQ. Row-nya connect, namun RRQ tak bisa berbuat apa dan bahkan tak bisa memfollow up. Phantom Extraction dikeluarkan untuk melakukan clear terhadap wave minion yang ada Minwall Facehugger. Coba untuk memposisikan dirinya untuk bisa menyentuh ke arah inner turret milik RRQ di area top lane. Cipi, untuk RRQ sendiri dengan ketinggalan gold sekitar 6.000 gold di menit yang ke-11 ini sebenarnya memang masih bisa dikejar ya Pi. Problemsnya adalah apakah RRQ ini bisa memanfaatkan momentum karena Lancelot dia belum pernah ke-takedown loh Pi. Gitu-gitu Aether masih 0 ter-takedown, tapi Takanya di sini yang terlihat under farm dan juga masih level 10. Sedangkan dari tim Aura Fire aja Hai udah level 14 dan tadi partner di lawannya Kabuki udah level 12 tapi Black Dragon Form udah mulai dipop begitu saja mencoba mematuk-matuk siapapun yang ada di depan hanya untuk ke zoning supaya orange buff-nya keambil. Oh my god. Bener banget. Distractions yang bagus banget dari Keira. RRQ benar-benar terzoning out. Ether benar-benar bisa memposisikan diri dengan sangat baik. Namun ketika dia terpick off otomatis celengan yang dikantong oleh Ether sendiri akan pecah. Karena dari segi XP-nya pun memang di-lead dari anak-anak Aura Fire. Ini harus mulai berhati-hati Taka. Benar-benar dibuat struggling banget sama Aura Fire agar tidak bisa memberikan impact lebih ke area anak RRQ. Kita akan lihat momen seperti apa yang tentunya akan dikelola untuk RRQ di menit kedepannya. Karena gini, dari Farsha juga udah jadi Clock of Destiny, udah ada Lightning Truncheon di mana yang nantinya bakal pedas banget dan dia bergerak menuju ke arah Genius One. Sedangkan kalau dari Selena, Calamity Reaper dan juga Necklace of Durance yang bakal menghambat regeneration dari Keira Curse Touch-nya ya yang bakal rese banget. Dan Brody dia buat Radiant Armor ditambah Hunter Strike. Damage-nya ini belum terlalu besar, tapi atas dia mau mencoba untuk nyicil nih. Pelan-pelan dia mau buat ke arah Brute Armor kayaknya tuh. Yes, bisa jadi tentunya ini Brody dari segi positioning aja dia masih bisa kasih shadow damage deal tambahan tentunya bagi anak-anak RRQ. Kita terlihat juga dari Aura Fire nggak mau terlalu overcommit, dia coba untuk buying time terlebih dahulu sambil menunggu kedatangan Lord yang pertama muncul. Lelenya connect, langsung diajar Feather Strike begitu saja. Keira nggak bisa kemana-mana, lagi-lagi menjadi naga gosong. Apakah ini menjadi pertanda RRQ bakal segera menggempur Aura Fire? Yes, kali ini kita bisa lihat juga RRQ. Coba untuk mulai manage wave mininya terlebih dahulu. Belum mau maju ke arah depan. Godiva terlihat bermain secara ambush-nya lagi-lagi. Lele dihajar Phantom Execution, Godiva nggak bisa ngapa-ngapain. Wow, ini pelan-pelan. Bener-bener insting Lele dari Violence nih bagus banget. Dia kayak tahu biasanya nih dari Godiva, dari Keira bersembunyi di area mana. Jadi Lelenya selalu terus-menerus dilepaskan. Nah, kalau kayak gini Pi, Aura Fire bentar lagi ini kan menitnya bakal lama ya. Kalau sampai ter-takedown di atas menit 15 itu kan bakal memiliki waktu yang cukup lama banget. Benar banget. That's why sebentar lagi harusnya Aura Fire tidak berani sih main kayak tadi lagi. Yes, benar-benar harus mulai hati-hati mengingat RRQ sudah mulai mendapatkan taktiknya untuk menemukan seorang Godiva. Wings by Wings sudah mulai dipop begitu saja mengingat Chow dari Aura Fire berhasil mendorong wave mininya ke area inner turret milik RRQ di area top lane dan Lord yang kedua which is Lord yang sudah ter-enhance muncul ke area Land of Dawn kali ini Kolius. Siapa yang bakal memantau karena di Lord itu terjadi ada 2 Abyssal Trap ya dari seorang Selena itu sendiri untuk melihat posisi apakah Aura Fire bakal berani untuk engage ke arah Lordnya. Tapi Lele udah mulai dilepaskan, belum ada yang bisa connect, membuat Black Dragon Form langsung dipapa begitu saja ke arah belakang sana. Rovevia bagus banget, Violence langsung tumbang, mencoba mengejar lagi bahkan Taka kali ini menjadi korbannya. Yami dia lari terbirit-birit terkencing-kencing karena dikejar sama banyak banget hero. Oke, Aura Fire mendapatkan peluang untuk mempoking terhadap Lord yang kedua kali ini. 3 hero tersisa dari RRQ mampukah RRQ men-steal terhadap Lord yang sedang dipoking oleh anak Aura Fire. Kira coba untuk mulai mencari informasi terlebih dahulu terlihat dari minimap RRQ. Tidak mau memasuki teritorial anak-anak Aura Fire. Mereka lebih prefer untuk memikirkan defense mekanisme seperti apa ketika Lord jatuh ke tangan anak-anak dari Aura Fire. Ikhlaskan saja. Waduh. Lordnya pada Aura. Wow. Daripada dia masuk tabrak terus meninggoy kan. Benar banget. Resikonya tinggi. Tinggi banget. Iya, jadi mendingan udah kita lepasin dulu karena memang mereka juga punya Farsha nih. Yes. Dengan ability high ground yang dimiliki oleh Warlord, harusnya dia bakal bisa untuk nge-cover dulu. Ya, at least kalau memang rapih masih bisa ke defend lah, nggak sampai bad any end harusnya ya. Yes, harus tergantung Warlord. sama tim fightnya kayak gimana tapi. Benar
benar banget. Warlord harus bisa optimalin Federate Ace-Trade-nya tentunya dan juga dari positioningnya RRQ untuk bisa mengantisipasi pergerakan dari Aura Fire. Terlihat mereka mengawal karya Lord yang berjalan di area top lane sana. Godiva udah mulai maju, begitu juga dengan facehugger Kaulius Kira. Oh my god, Black Dragon Form berputar-putar di langit mencari mangsanya. Siapa yang bakal dia patuh karena hanya untuk zoning out saja. Sedangkan base-nya mulai dipukulin sama seorang Lord Feather Airstrike Godiva, tapi langsung di-cancel begitu saja. Dan kali ini dari Godiva masih belum mau pos diajar, Yaminya pun langsung tumbang, kill streak didapatkan. Lordnya sendirian, bahkan base-nya gak dipukulin sama teman-teman dari Aura. Dan kemenangan game yang pertama di match Grand Final untuk tim Aura Fire.